Saat memasuki ruangan, Guru Woyun segera memperhatikan pria yang tampak sembrono yang sedang duduk bersila dan Ye Ying yang berwajah masam tepat di sebelahnya. Pada saat ini, Ye Ying sudah menggantung di tepi toleransi dan matanya yang awalnya tajam sekarang menyemburkan api saat dia menatap tajam pada pria itu. Namun, ketika mata Guru Woyun mendarat di wajah tampan pria yang lembut namun pendiam itu, matanya berkedip saat sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil. Itu dia merenung. "Nona Gu, kamu di sini." Ye Ying tertawa getir sebelum menghela nafas. "Aku juga tidak menyangka akan seperti ini, aku." Guru Woyun melambaikan tangannya dan menghentikan Ye Ying untuk melanjutkan pidatonya. "Ye Ying, serahkan masalah ini padaku." "Baik." Ye Ying terdiam dan dengan lembut mengangguk. Orang ini benar-benar membawanya ke ambang kegilaan. Pertama, dia telah membalikkan seluruh unit tentara bayaran penghancur dunia. Dia kemudian mengatakan bahwa selama mereka memberinya makan dengan makanan lengkap dia akan pergi. Pada akhirnya, orang ini jelas diberi makan dengan baik sekarang tetapi dia tidak akan pergi sama sekali. Sekarang lebih dari sebelumnya. "Kudengar kamu mencariku." Guru Woyun mengangkat alis saat dia menatap pemuda itu dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum sembrono tetap ada di wajah tampan pemuda itu saat dia berkata, "Guru Woyun, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kita hanya bisa dianggap terikat oleh takdir. Aku hanya ingin berbicara denganmu, itu benar, hanya untuk mengobrol." "Takdir." Guru Woyun terkekeh pelan. "Dari yang aku tahu kita tidak saling mengenal. Bagaimana kita bisa ditakdirkan?" Ini. Mata pemuda itu berkedip. "Kamu tahu, dari begitu banyak orang di daratan ini, aku telah memilih untuk menirumu. Jika itu bukan takdir, lalu apa?" Ye Ying tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang telah menyamar sebagai orang lain dan masih bisa bertindak begitu berani, percaya diri, dan merasa benar sendiri tentang tindakan mereka sendiri. Dia menganggap bahwa selain dari orang ini, tidak ada orang lain yang akan bertindak tanpa malu-malu. "Oh." Senyum Guru Woyun semakin jelas. "Jadi menurutmu pilihanmu menyamar sebagai aku berarti kita terikat oleh takdir?" Pemuda itu mengangguk. "Itu benar, kita terikat oleh takdir. Hehe, karena kita ditakdirkan, bagaimana kalau aku mengikutimu kemana-mana?" Baru sekarang Ye Ying memahami niat orang ini. Ternyata dia mempertimbangkan Guru Woyun sebagai pengganti tentara bayaran serigala surgawi. Sekarang dia ingin membebaskannya untuk makan dan minum. "Kamu ingin mengikutiku?" Tidak, aku hanya ingin membantumu." Pemuda itu membantah pernyataan Guru Woyun. "Mengikuti dia, itu nilai yang lebih rendah dari yang lain. Bagaimana aku bisa peringkat di bawah orang lain?" "Apa kamu ingin mendiskusikan kondisi denganku? Karena itu masalahnya, izinkan aku memberitahumu tentang konsekuensi meniruku." Senyum di wajah Guru Woyun tidak terbaca. Dia kemudian berbalik ke arah pria muda yang cantik dan tampan itu, tersenyum cerah dan berkata, "Kamu telah menggunakan namaku untuk memuat makanan dan minuman dari orang lain dan juga mencuri dari mereka. Bagaimana kita akan menyelesaikan tagihan ini?" Ini. Mata pemuda itu melesat ke depan dan ke belakang.
dia kemudian menjawab dengan datar. Guru Oyun? Ah tidak, Guru Besar Gu, sebagai ahli pil yang hebat dan kuat di daratan, kamu seharusnya tidak terlalu picik bukan? Aku hanya menirumu jadi aku tidak melakukan kesalahan apapun, paling-paling aku hanya menipu bajingan itu dari tentara bayaran serigala surgawi. Selain itu bukankah kamu memiliki dendam terhadap mereka? Guru Oyun terkekeh pelan. Maaf, aku benar-benar picik. Adapun dendam antara tentara bayaran penghancur dunia dan tentara bayaran serigala surgawi, apa hubungannya denganku? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki hak untuk barter denganku? Pada saat itu, dia berhenti dan melihat sekeliling. Karena fakta bahwa kamu tidak melakukan apapun untuk menyakitiku, aku akan mengampunimu untuk saat ini. Mendengar ini pemuda itu menghela nafas lega. Dia awalnya ingin bertemu Guru Oyun sehingga dia bisa membebaskannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memasukkan seluruh kakinya. Namun, saat pemuda itu menghela nafas lega, suara Guru Oyun terdengar sekali lagi. Aku hanya menyelamatkan hidupmu, aku tidak pernah bermaksud untuk membebaskanmu dari hutangmu. Sebagai konsekuensi dari menyamar sebagai diriku, kamu harus mengikuti Lan Ge mulai sekarang dan mendengarkan perintahnya. Guru Oyun menunjuk Lan Ge yang berdiri di belakangnya dan tersenyum cerah pada pemuda itu. Pemuda itu tidak menjawab tetapi matanya melesat ke depan dan ke belakang lagi. Dia tahu bahwa tidak mudah membuat Guru Oyun melepaskannya. Selain itu, wanita ini terlalu pintar. Dia memang menyesali tindakan gegabahnya tetapi jika dia benar-benar mengikutinya, dia bahkan mungkin menelannya utuh. Adapun pria bermata biru di belakangnya, dia tampaknya sedikit lebih lemah, jauh lebih mudah dibodohi jika dibandingkan dengan wanita ini, pikirnya. Sepertinya kamu setuju dengan keputusanku. Guru Oyun, yang telah mengamati pemuda itu sepanjang waktu, memperhatikan napas leganya yang jelas dan tersenyum ketika dia berkata, namun sebelum kamu pergi dengan Lan Ge, aku ingin kamu menelan pil ini. Apa ini? Pria muda itu melihat pil di telapak tangan Guru Oyun saat matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Guru Oyun akan berbaik hati untuk memberinya pil. Benda di tangan gadis ini pasti bukan sesuatu yang baik. Racun. Guru Oyun dengan lembut menggerakkan bibirnya dan menjawab. Kamu. Tepat ketika pemuda itu membuka mulutnya untuk berteriak padanya, Guru Oyun menjentikkan jarinya dan mengubah pil itu menjadi sinar cahaya yang bersinar yang kemudian terbang langsung ke tenggorokan pria itu. Dia terpaksa menelannya segera. Pemuda itu sangat terkejut. Dia dengan cepat memasukkan jari ke tenggorokannya dan berusaha mengeluarkan pil itu. Sayangnya, ketika dia berhasil memuntahkan semua makanan yang dia konsumsi hari ini, dia belum bisa mengeluarkan pil itu. Racun macam apa yang kamu masukkan ke dalam diriku? Pria muda itu menyeka sisa-sisa muntahan dari sudut bibirnya saat dia menatap tajam ke arah Guru Oyun. Guru Oyun mengangkat bahunya. Untuk menghindari munculnya pikiran pengkhianatan di dalam dirimu, aku telah menggunakan pil ini untuk mengikatmu. Jangan khawatir, selama kamu patuh, kamu tidak akan mati untuk saat ini. Aku akan mengirim penawarnya ke Lan Ge setiap 3 bulan,
selama kamu mengkonsumsi satu penawar setiap 3 bulan, semua akan seperti kamu belum pernah menelan racun. Tentu saja, jika kamu mencoba melarikan diri atau mengkhianati kami, seluruh tubuhmu akan membusuk dan kamu akan mati." Pemuda itu gemetar karena marah. Apa yang dia pikirkan? Dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa datang ke wanita ini dan membebaskannya. Sekarang, dia tidak hanya kehilangan kebebasannya, dia telah menjadi sasaran perbudakan seumur hidup. Pemuda itu merasakan dorongan untuk menangis memikirkan hal ini. "Liu Yue, mulai sekarang kamu harus dengan jujur mematuhi Lan Ge dalam segala hal. Jika kamu tidak mematuhinya, kamu tahu konsekuensinya. Lan Ge, ayo pergi." Begitu dia mengatakan bagiannya, Guru Oyun kemudian berbalik dan menuju pintu. Pemuda itu dalam keadaan linglung. "Apakah aku menyebutkan namaku? Bagaimana dia tahu bahwa namaku adalah Liu Yue? Mungkinkah aku tidak sengaja membiarkannya tergelincir?" Di tengah gemerisik angin musim gugur, deretan daun yang kaya dan beragam jatuh ke tanah. Di halaman, Guru Oyun menghentikan langkahnya sebelum dia tersenyum lembut dan berbicara kepada Lan Ge yang telah mengikuti di belakangnya. Dia berbicara tanpa menoleh. "Lan Ge, apakah kamu penasaran mengapa aku membiarkan orang itu ikut denganmu?" Lan Ge mengangguk. Ketika dia menyadari bahwa Guru Oyun tidak dapat melihat reaksinya, dia kemudian perlahan menjawab, "Aku ingin memahami masalah ini. Dia tidak terlalu kuat dan tidak ada gunanya membiarkan dia ikut denganku." Guru Oyun tersenyum ketika dia berkata, "Kamu salah. Meskipun dia memang kekurangan kekuatan dan itu menyebabkan dia berusaha keras untuk menipu, dia memiliki otak yang agak gesit. Dengan kalian berdua disatukan, satu akan menjadi otak dan yang lainnya akan menjadi otot. Mungkin hasil yang tidak terduga akan muncul dari kombinasi ini." Lan Ge kaget. "Kamu sepertinya mengenalnya dengan sangat baik." "Betul sekali." Guru Oyun tersenyum, sebuah tanda linglung kemudian melintas di matanya saat dia menatap ke langit sebelum berkata, "Kami pernah bertemu sebelumnya sehingga kamu dapat mengatakan bahwa kami berkenalan. Namun, itu adalah masalah yang telah terjadi di kehidupan masa lalunya." Pada saat itu, dia dan tertinggi Jin telah mendengar tentang munculnya reruntuhan kuno di pegunungan. Mereka telah tinggal bersama selama perjalanan, namun karena mereka telah menarik perhatian banyak pembudidaya lain, keduanya hanya berhasil dengan susah payah menjarah beberapa harta untuk diri mereka sendiri. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa di tengah perjuangan di reruntuhan ini, ada seseorang yang muncul sebagai pemenang utama. Orang itu adalah pemuda ini, Liu Yue. Saat itulah mereka saling mengenal. Orang ini mahir menipu tetapi juga sangat cerdas. Banyak pembudidaya telah jatuh ke dalam perangkapnya. Namun, itu adalah pertama kalinya mereka bertemu dan terakhir kali mereka bertemu. Ini karena setelah Guru Oyun muncul dari tempat itu, dia telah diburu dan dibunuh oleh keluarga Xia sebelum bereinkarnasi. Mungkin setelah bertahun-tahun berlalu, orang ini telah melupakan percakapan mereka yang jujur dan meyakinkan di bawah sinar bulan saat itu. Ngomong-ngomong Lan Ge,
Guru Woyun sepertinya mengingat sesuatu dan berbalik ke arah pria bermata biru di belakangnya sebelum berkata, "Setiap 3 bulan, kamu bisa memperbaiki pil pemulihan hebat untuk dia konsumsi." Lan Ge bergetar sebelum dia menatap Guru Woyun dengan curiga. "Maksudmu? Liu Yue sangat pintar sehingga kamu tidak bisa menaklukkannya sendiri. Jika aku tidak menggunakan kebohongan kecil ini, dia tidak akan mendengarkan perintahmu. Jadi untuk menghindari dia menemukan masalah ini, dengan memperbaiki pil untuk konsumsinya." Pil yang diberikan Guru Woyun kepada Liu Yue sebenarnya bukan racun. Setiap kali dia mengingat kembali percakapan masa lalu mereka di bawah sinar bulan, dia tidak benar-benar ingin melakukan ini padanya. Namun, untuk membuat orang ini melayani Lan Ge, dia tidak punya pilihan selain berbohong padanya. Sudut bibir Lan Ge berkedut sedikit. Wanita ini benar-benar penipu sejati. Mungkin Liu Yue tidak akan pernah berpikir bahwa dia, yang selalu menipu dan menipu jalannya, pada akhirnya akan dibohongi. Jika dia menemukan kebenaran, apakah dia akan menangis kesakitan? "Aku mengerti," kata Lan Ge sebelum dia tersenyum. Sebuah cahaya kemudian melintas di mata birunya saat dia berbalik ke arah Guru Woyun. Dia berkata, "Aku dengar kamu menuju kota utama." Guru Woyun mengangguk. "Kamu tahu siapa aku? Penginapan resmi sekte kedokteran sedang menungguku di kota utama, jadi aku ingin segera pergi ke sana. Dan juga Lan Ge, aku yakin kamu belum memberitahuku tentang situasi di keluargamu." Mendengar ini, mata Lan Ge menjadi gelap. Kepahitan menggantung di sudut bibirnya saat dia menjawab. "Anggota keluarga Lan tidak pernah menerimaku karena aku dilahirkan dengan mata biru. Pada saat itu, ayahku memiliki beberapa prestise di keluarga Lan sehingga mereka tidak berani membuat masalah. Orang tuaku kemudian meninggal. Semua orang mengatakan bahwa aku telah membawa sial mereka ke kematian mereka. Faktanya hanya aku yang tahu bahwa keluarga Chou telah datang untuk melakukan pembalasan dendam terhadap mereka dan mereka telah mati di tangan keluarga Chou." Ketika dia menyebutkan keluarga Chou yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya, Lan Ge tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan niat membunuh melintas di matanya. "Setelah kematian orang tuaku, keluarga Lan tidak bisa lagi mentolerir keberadaanku. Pamanku kemudian mengusirku dari keluarga Lan. Untungnya aku datang ke sini, dan begitulah caraku bertemu denganmu." Tatapan Lan Ge jatuh pada Guru Woyun. Niat membunuh perlahan memudar dari matanya dan ekspresinya segera kembali ke kemantapan awal mereka. "Aku percaya bahwa kamu akan mengubah hidupku." Guru Woyun mengangkat bahunya. "Aku telah mengatakan ini sebelumnya juga, hanya kamu yang dapat mengubah dirimu sendiri." "Hanya aku yang bisa mengubah diriku sendiri." Lan Ge terdiam beberapa saat dia dengan rajin melihat makna di balik kata-kata Guru Woyun. Setelah beberapa saat, dia mengerti dan wajahnya yang cerah yang ditandai dengan tahi lalat gelap menunjukkan senyum kecil. "Aku mengerti. Ngomong-ngomong ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, Gulan, aku mengenalnya." "Siapa dia?" Sebenarnya, Guru Woyun memiliki beberapa tebakan terhadap identitas Gulan juga, tapi dia tidak terlalu yakin dengan asumsinya. Dia adalah anggota dari 4 keluarga besar dari kota utama, dan nona sulung dari keluarga Gu.
Aku mendengar bahwa keluarga Gu bermaksud menggunakannya untuk membentuk aliansi pernikahan dengan tuan muda keluarga Jiang. Dia telah melarikan diri untuk melarikan diri dari pernikahan politik ini. Keluarga Gu telah mencari keberadaannya sejak itu. Nama keluarga Gu cukup umum di wilayah Blok Utara. Oleh karena itu, meskipun telah berinteraksi dengan tentara bayaran penghancur dunia selama setahun, tidak ada yang mengira bahwa Gulan sebenarnya adalah nona muda yang hilang dari keluarga Gu. Ye Ying mulai mencurigai identitasnya setelah dia tanpa sadar melihat senjata spiritual di tangannya. Baiklah, aku mengerti. Guru Woyun mengangguk sambil menjawab. Lan Ge, aku akan meninggalkan tempat ini bersama Yuer besok. Aku harap ketika kita bertemu lain kali, aku akan menunggumu dengan kabar baik. Kamu mau pergi? Lan Ge terkejut, rasa keengganan kemudian menggenang dalam dirinya. Bagaimana aku akan menemukanmu kalau begitu? Pergi ke kota utama, kamu akan menemukanku di sana. Guru Woyun tidak memberi Lan Ge kesempatan untuk menjawab saat dia menuju halaman. Lan Ge diam-diam memperhatikan punggungnya saat dia pergi sementara mata birunya secara bertahap dipenuhi dengan tekad. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu Tuan. Hari berikutnya, Oada cahaya pertama, di area depan halaman tentara bayaran penghancur dunia. Tentara bayaran yang berdiri di sana menatap dengan enggan pada dua sosok di depan mereka. Hanya Liu Yue yang duduk santai di paviliun saat dia menatap dengan jijik pada curahan perasaan yang tulus di antara tentara bayaran yang brutal. Baginya, perpisahan adalah hal yang sangat biasa. Pria-pria ini bertingkah seperti wanita dan tampak sangat enggan seolah-olah mereka akan dipisahkan dalam hidup dan mati. Nona Gu, maukah kamu bergabung dengan pelelangan? Ye Ying ingin mengatakan lebih banyak, tetapi pada akhirnya, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia ungkapkan. Guru Woyun menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tidak ada yang aku butuhkan dari pelelangan ini, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi sekarang. Secara umum, pelelangan akan mendistribusikan daftar barang dalam pelelangan 1 hari sebelum pelelangan itu sendiri, sehingga mereka yang ingin bergabung dalam pelelangan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkannya. Guru Woyun memilih untuk pergi setelah dia melihat daftarnya. Tidak ada yang dia butuhkan dari pelelangan. Lalu bagaimana jika kami mengantarmu ke kota utama saja? Tidak perlu. Guru Woyun menggelengkan kepalanya sebelum perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah Gulan yang manis dan menggemaskan. Dia kemudian perlahan mendekatinya. Gulan, dia berkata, jika kamu tidak ingin dibatasi atau tetap menjadi korban, kamu harus tumbuh lebih kuat. Hanya ketika kamu telah tumbuh cukup kuat, kamu akan dapat menghentikan orang lain untuk memaksamu melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Ekspresi bingung muncul di wajah Gulan saat dia balas menatap Guru Woyun dengan heran. Aku harus tumbuh cukup kuat jika aku tidak ingin dibatasi. Dia terdiam sesaat saat dia dengan hati-hati memutar ulang kata-kata Guru Woyun di benaknya. Saat Gulan tenggelam dalam pikirannya, Guru Woyun sudah berdiri kembali di depan Xia Linyu. Dia tersenyum lembut dan berkata, Yuer, ayo pergi. Pada saat itu,
Guru Oyun tidak pernah berpikir bahwa kata-katanya akan berdampak besar pada Gulan. Orang bisa mengatakan bahwa kata-katanya telah membentuk Gulan menjadi siapa dia di masa depan.